Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara mengakses aplikasi Sidix untuk guru dan membuat modul pertama di aplikasi Sidix untuk guru. Pertama kita masuk dulu ke link yang sudah di-share di grup ya teman-teman ya, demo Sidix ya teman-teman. Kemudian kita klik icon masuk. Kalau sudah akan tampil tampilan seperti ini. Kita masukkan username yang sudah kita dapat dari pihak sekolah ya teman-teman. Kemudian klik juga passwordnya. Kemudian jangan lupa untuk mencentang ingat saya agar nanti ketika kita akses aplikasi Sidix kita langsung dicantumkan username sama passwordnya. Jadi tidak mengetik kembali, tidak input lagi. Kalau sudah langsung klik masuk. Nah, jika sudah maka akan tampil tampilan seperti ini ya teman-teman. Tadi kita akan membahas mengenai bagaimana cara input modul pertama kita di aplikasi Sidix Guru. Dilihat di sini ada banyak dialog ya teman-teman ya. Nah, di sini silahkan teman-teman klik bagian pembelajaran. Di sini ada banyak opsi, ada RPP, jurnal, modul, dan diskusi. Kita akan membahas mengenai modul, maka kita klik bagian modul. Kalau sudah, akan tampil tampilan seperti ini, masih blank, masih kosong ya teman-teman, karena kita belum membuat modul apapun. Harap diingat, urutan dalam membuat modul ini adalah kita membuat dulu folder modulnya. Ketika folder sudah dibuat, maka setelah itu kita isi folder itu dengan konten atau materi untuk modul kita. Bagaimana caranya? Kita klik di sini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini, di tab ini, pembelajaran yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat modul, maka di sini ada keterangan modul. Kita klik tambah modul. Kalau sudah akan tampil tampilan seperti ini. Kita masuk ke selanjutnya yaitu tambah modul ya teman-teman. Kita klik kelas. Di sini hanya tersedia aljabar dan al-mutakabir karena dari admin baru di-input itu saja. Nanti ketika sudah update akan muncul semua kelas. Kita pilih aljabar. Kemudian kita klik mata pelajarannya, mata pelajaran apa yang akan kita buat modulnya. Karena di sini baru ada tematik dan bahasa Inggris, maka kita pilih tematik dulu. Kembali lagi ya teman-teman bahwasanya opsi ini tergantung dari admin utama ya teman-teman. Setelah itu kita pilih semesternya, semester 2. Kemudian kita klik judul modulnya. Judul modul ini nanti akan tampil di aplikasi orang tua dan murid ya teman-teman. Jadi kita klik judulnya, contoh saja ya teman-teman. Modul praktek menyanyi, nanti ini bisa disesuaikan. Kemudian kalau sudah, kita klik jumlah submodulnya, ini bebas karena secukupnya seperlunya. Di sini saya butuh hanya 2 saja. Kemudian di bagian kolom kompetensi dasar, kita harus sudah menyiapkan kompetensi dasar apa yang akan dimunculkan ya teman-teman. Biasanya kita bisa lihat di RPP kita. Saya sudah siapkan. Kita buka dokumen yang ada di laptop kita. Nah, di sini ada RPP. Diklik aja teman-teman. Nanti kita bisa copy paste. Jadi tidak manual. Nah, di sini tadi yang diperlukan adalah kompetensi dasarnya. Kita lihat di sini ada kompetensi inti. Sebentar.
Kemudian kita lihat di sini ada kompetensi dasar. Ini tinggal kita copy paste saja. Kita copy. Kita masuk lagi ke web. Ini ternyata tidak bisa di-enter ya teman-teman ya. Jadi kalau enter dia otomatis ke kotak dialog selanjutnya. Kemudian di kolom kompetensi inti kita masuk lagi ke RPP kita. Kita copy untuk kompetensi intinya. Kita ambil KI 4. Kalau mau semua ya silahkan. Diklik di sini, paste. Kalau sudah, kita klik ikon tambahkan. Kita tunggu. Maka akan keluar notifikasi bahwasanya modul baru berhasil dibuat. Kita langsung masuk ke bagian submodul ya teman-teman. Tadi kita ingat rootnya adalah pembelajaran, kemudian modul, submodul. Jadi kalau kita mau kembali ke bagian modul, kita tinggal klik modulnya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kita sudah membuat modul baru, tapi itu baru foldernya saja, belum ada isinya, baru nama folder dan keterangannya saja, belum masuk ke konten atau isi dari modul tersebut. Lalu bagaimana cara kita membuatnya? Di sini kita sudah masuk ke submodul yang sudah kita buat. Kalau kita pindahkan ke bagian modul, kita klik dulu ya. Maka akan muncul modul yang tadi kita buat. Ini. Jadi dalam dialog pembelajaran itu kita sudah membuat satu modul. Modul apa ini? Modul kelas aljabar, mata pelajarannya tematik semester 2, modulnya tentang praktek menyanyi kupu-kupu yang lucu, jumlah submodulnya 2. Ini baru foldernya saja, baru nama foldernya saja. Kalau di aplikasi nanti hanya muncul foldernya saja, karena kita belum upload atau mengunggah medianya. Lalu bagaimana caranya? Di sini di bagian kolom aksi ada 3 ikon. Pertama ada ikon yang berbentuk mata warna biru, kemudian ada ikon warna kuning dan merah. Fungsi-fungsinya adalah pertama, ikon mata dengan warna biru ini fungsinya untuk mengupload, mengedit isi dari modul. Ini. Kemudian untuk yang warna kuning ini fungsinya untuk mengedit nama folder modul ini. Teman-teman kalau mau mengganti kelasnya, mata pelajarannya, semester dan judul, KD dan sebagainya pakainya ikon yang kuning. Kalau mau mengupload, mengunggah media, materi dan lain sebagainya, bahkan membuat soal, maka teman-teman harus klik yang gambar mata. Kemudian untuk menghapus ketika modulnya ini sudah tidak bersesuaian, sudah tidak dipakai, maka teman-teman bisa klik ikon tong sampah ini. Begitu ya teman-teman ya. Kita klik dulu untuk yang kuning dulu untuk mengedit foldernya, nama foldernya dan keterangan di dalamnya. Nah, ini untuk mengedit ya teman-teman yang tadi kita input pertama. Nah, ada kelas, mata pelajaran, semester, judul, modul, kompetensi dasar sampai inti. Fungsinya untuk merubah ini semua, keterangan ini semua ya teman-teman ya. Karena kita tidak ada yang mau dirubah ya kita kembali. Nah, kalau mau kembali daripada klik ini, kita juga bisa klik yang ini teman-teman ya. Klik modul. Nah, kita mau upload atau mengunggah materi dan membuat soal serta mengunggah media. Maka kita klik yang gambar mata. Kita klik. Kemudian muncul yang tadi sudah kita buat submodulnya ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ada, karena saya tadi pilih 2 submodul, maka munculnya submodulnya ada 2, submodul 1 dan submodul 2. Apakah ini bisa diganti judulnya, judul submodulnya? Bisa teman-teman, bagaimana caranya? Di sini ada
icon untuk mengaksinya atau merubahnya. Di sini sama teman-teman, yang warna kuning untuk mengedit submodul. Kemudian yang warna centang-centang kecil, warna biru ini fungsinya untuk membuat latihan soal teman-teman ya. Jadi ada lembar evaluasinya untuk materi yang sudah kita buat di submodul itu. Kemudian untuk icon warna abu-abu dengan gambar video, ini gunanya untuk mengupload media belajar. Dan yang terakhir adalah untuk menghapus submodul yang sudah tidak dipergunakan. Seperti itu, kita review satu persatu ya teman-teman. Di bagian ubah submodul, karena saya mau merubah judulnya agar lebih informatif, maka diklik ini. Kita tunggu. Nah, sudah keluar. Judul submodul, karena saya mau rubah, maka saya hapus di blok aja, langsung dihapus backspace. Kemudian kita ganti dengan lirik. Karena saya mau memunculkan lirik lagu, contoh ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan masing-masing. Saya mau munculkan lirik lagu. Nah, ini sudah ada. Maka teman-teman boleh googling, menyiapkan materinya ya teman-teman, menyiapkan materi pada submodul ini. Teman-teman bisa googling atau bisa mengcopy dari materi yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi sebelum kita ke aplikasi ini, kita harus menyiapkan aset-aset atau media-media atau materi-materi. Harus kita sudah persiapkan sebelumnya. Ini di bagian kolom materi ya teman-teman. Kita klik di sini. Saya sudah buat lirik lagu. Ini saya dapat dari googling. Kita copy aja semuanya. Kita copy, Ctrl C untuk shortcutnya. Masuk lagi ke web. Kita paste, Ctrl V. Sudah muncul ya teman-teman. Di sini juga kita bisa atur semuanya, ketebalan, perataan teks dan lain sebagainya, numbering dan lain sebagainya. Kalau sudah, maka di bagian bawah kita scroll bawah. Di sini ada kolom dialog tayangkan nanti atau tayangkan sekarang. Fungsinya apa? Kalau tayangkan nanti ketika kita sudah upload ini, ketika ada orang tua murid mengakses aplikasi Siddix murid, maka tidak akan muncul modul yang barusan kita buat. Nah, tapi ya sebagai draft lah, istilahnya sebagai draft. Jadi nanti ketika tanggal yang sudah kita tentukan ya kita tinggal akses lagi, kemudian kita ganti statusnya. Nah, kalau mau tayangkan sekarang, tinggal teman-teman klik tayangkan sekarang. Maka ketika teman-teman klik simpan, secara otomatis akan langsung muncul di aplikasi Siddix murid dan orang tua. Begitu ya teman-teman. Ini bisa kita lihat. Di sini sudah berubah ya teman-teman. Tadinya kan submodul 1, sekarang sudah berubah jadi submodul 2. Kemudian statusnya pun telah tayang, artinya sudah bisa diakses dan sudah bisa dipelajari sama murid-murid kita. Kemudian kenapa di sini jumlah soalnya 0? Karena kita belum edit untuk bagian soal. Bagaimana caranya? Maka kita klik di bagian lihat latihan soal, kita klik untuk evaluasi. Di sini teman-teman hanya perlu klik tambah latihan soal untuk menambahkan ya teman-teman. Nah, di sini ada pengaturan cukup lengkap. Di sini teman-teman bisa klik judulnya, tanggal mulai untuk bisa mengakses soal ini sampai tanggal selesai pun sudah bisa diatur ya teman-teman ya. Kemudian tipe soal di sini campuran tanpa esai dan lain sebagainya, bahkan KKM juga sudah ada. Tipe latihan soal bisa teman-teman klik di sini. Teman-teman juga sudah bisa untuk mengcopy paste atau membuat manual, menambahkan link, gambar dan sebagainya sudah ada. Jadi bisa teman-teman observasi sendiri ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Kita klik ke bagian submodul yang tadi ya teman-teman. Langsung di bagian atas aja biar lebih cepat.
Ini ya teman-teman, nanti kalau teman-teman sudah membuat soal, maka di sini akan keluar keterangan jumlah soal yang telah teman-teman buat yang tadi. Sekarang kita akan langsung ke ikon upload media belajar. Kita klik. Media apa aja yang bisa kita unggah atau kita upload ke bagian modul. Ini kosong karena kita belum sama sekali mengupload ya teman-teman. Kalau kita sudah mengupload maka daftar uploadnya, daftar unggahnya, atau media-media yang sudah kita upload akan muncul di sini. Begitu. Kita klik upload media. Nah, kalau sudah maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita bisa pilih tipe media apa yang akan kita unggah ya teman-teman. Kita klik aja di sini. Banyak macam-macamnya ya teman-teman. Kalau di sini YouTube artinya kita akan mengupload berupa linknya saja, link atau tautan dari video yang akan kita taruh di modulnya. Kemudian ada juga video, kita juga bisa upload video yang ada di file kita, laptop kita. Kemarin saya sudah coba, itu ada 26 MB size-nya, tapi ternyata sistemnya error, teman-teman. Ketika saya tindak lanjuti, saya konfirmasi kepada pihak Sidix, katanya sedang maintenance, begitu. Kemudian bisa upload untuk dokumen PDF, Word, Excel, dan juga PowerPoint ya teman-teman, tergantung preferensi teman-teman sekalian atau media belajar apa yang mau diupload. Kita coba satu untuk YouTube ya teman-teman. Di sini diberi judul lagu kupu yang lucu. Sudah, kemudian kita langsung link YouTube. Di sini ada keterangan link YouTube, kita langsung ke YouTube. Ini saya sudah siapkan tadi. Lalu bagaimana cara mengambil linknya? Teman-teman bisa klik di sini sebetulnya. Ini di copy juga bisa ya teman-teman. Kalau sudah, kalau cara yang lain dengan cara klik share, kemudian akan keluar seperti ini keterangannya. Ini untuk langsung ke aplikasi, tapi kita butuh linknya saja, maka kita klik ini copy. Klik copy. Maka otomatis link copied to clipboard. Langsung kita ke sini. Kita paste di sini. Keluar ya teman-teman. Setelah itu klik icon tambahkan. Selesai. Ya Allah, ini typo. Kalau typo seperti ini, teman-teman bisa langsung klik ini. Warna kuning, ada tulisan, ada gambar pensil. Nah, langsung kita perbaiki lagi. Klik ubah. Nah, selesai ya teman-teman ya. Ini bisa upload berkali-kali untuk media yang lain. Seperti ini caranya. Kita kembali lagi ke pembelajaran untuk mengecek modul yang sudah kita buat. Ini ya teman-teman, ini. Sudah ya teman. Kemudian di sini juga sudah ada telah tayang. Yang ini submodul 2 tinggal diedit lagi. Caranya sama seperti submodul pertama. Demikian teman-teman caranya untuk mengupload media, mengupload materi, membuat kuis, hingga menyeting submodul-modulnya dan menghapus modul yang sudah tidak digunakan. Terima kasih teman-teman. Semoga semuanya lancar. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.